Halo, bienvenue. Aku Nasyareta dan hari ini aku akan membahas tentang materi PPN dalam instansi pemerintah. Oke, mungkin aku akan jelaskan PPN secara umum dulu ya. Pajak pertambahan nilai atau yang disebut dengan PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli, baik barang maupun jasa, yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, karena kita membahas PPN nih ya, jadi istilah PKP ini bukan penghasilan kena pajak seperti yang PPh 21 ya. Nah, kalau yang ini adalah PKP-nya khusus untuk pengusaha kena pajak. Jadi jangan sampai tertukar ya. PKP ini atau pengusaha kena pajak ini yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang juga harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT masa PPN. Untuk menjadi pengusaha kena pajak itu ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Jadi enggak asal pedagang, tidak asal penjual yang bisa menjadi pengusaha kena pajak. PKP atau pengusaha kena pajak sudah tentu itu adalah pedagang atau penjual. Dan penjual ataupun pedagang belum tentu bisa menjadi PKP, seperti itu. Nah, berhubung PKP ini bertugasnya hanya untuk memungut, menyetorkan, dan juga melaporkan, jadi kira-kira siapa nih yang membayar PPN-nya? Ya, betul. Yang membayar PPN adalah konsumen akhir atau pembelinya. Buktinya apa? Nah, biasanya kalau misalkan kita belanja nih, kan suka ada struk perbelanjaan. Nah, di lembar struknya, pasti di bawahnya akan ada yang namanya PPN. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu Value Added Tax atau VAT. Tapi kalau misalkan di struknya nggak ada PPN gimana? Nah, berarti barang tersebut sudah dikenakan pajak PPN gitu. Jadi sudah tidak perlu mencantumkan PPN lagi karena si barang tersebut sudah include dengan PPN-nya. Oke, untuk objek PPN ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang termasuk objek pajak PPN ada beberapa macam. Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak atau BKP dan juga jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, ada impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir, ada ekspor barang kena pajak mau yang berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor kena pajak oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Dan ada juga nih daftar barang yang tidak dikenakan pajak PPN. Yang pertama ada barang hasil pertambangan atau barang hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya ada minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu kapur, dan lain sebagainya. Pokoknya itu barang-barang pertambangan saja ya. Dan yang kedua ada barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, telur, susu, buah-buahan, sayuran, pokoknya itu benar-benar tidak dikenakan pajak PPN. Yang ketiga, ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada uang, emas batangan, dan juga surat berharga, seperti saham ya. Dan di sini ada juga jasa yang tidak dikenakan oleh PPN. Yang pertama, ini banyak nih ya. Antara lain ada jasa kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, dan lain sebagainya. Bisa dicek aja di sini ya. Nanti aku tulisin semua deh. Dalam Undang-Undang HPP menegaskan bahwa bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial tersebut. Oke, untuk tarifnya, ini tarif PPN-nya. Tarif PPN-nya ini untuk saat ini ya, 2024 ini berlakunya yang 11%. Kalau dulu sih 10%, kalau sekarang 11%. Dan kabarnya untuk tahun depan ya, mulai Januari 2025 itu katanya PPN-nya tuh bakal naik jadi 12%. Tapi kita lihat nanti aja ya. Nah, sebagai pemungut PPN
atas transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak, si PKP ini atau pengusaha kena pajak ini wajib menyetorkan PPN terutang atas pemungutan atau pemotongan PPN tersebut dan melaporkannya di setiap akhir masa pajak berikutnya. Dan batas akhir pelaporan dan penyetoran PPN-nya adalah setiap akhir bulan masa pajak berikutnya. Jadi kesimpulannya nih ya, sebagai instansi pemerintah kan di instansi pemerintah tentunya jarang ada penjualan barang dan jasa seperti itu ya. Jadi untuk instansi pemerintah ini kan biasanya berlaku sebagai konsumen. Nah, instansi pemerintah ini yang akan membayar PPN-nya dan untuk pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN-nya hanya dilakukan oleh pengusaha atau yang sudah dikukuhkan PKP atau pengusaha kena pajak. Seperti itu guys. Oke, cukup sekian materi PPN dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dipahami semuanya ya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. A bientôt!